Iya, betul. Akhirnya saya harus begitu. Tapi saya sempat ada satu dosen senior saya, saking ketika saya masuk mau TA waktu itu, saya dilarang tiba-tiba, saya tidak boleh ujian TA karena ada nilai yang ditahan. Saya bilang, kenapa? Saya tidak pernah, ada yang tidak pernah lulus. Ternyata setelah saya cek, itu ditunggu sidang, saya cek, ternyata ada berkasnya, bahkan nilainya A. Akhirnya saya oke lah, nggak apa-apa. Tapi saya bilang saya akan bawa ini, saya bilang ke dosen, satu saat kamu harus jadi murid saya. Sampai seperti itu. Karena waktu itu memang mungkin karena udah masuk ke tingkat fase emosi ya, nggak bisa. Akhirnya saya bilang begitu. Jadi supatannya kayak gitu ya? Supatannya gitu, sampai seperti itu. Nah saya spontan aja begitu ya, karena saking kesalnya bayangin mau sidang, dikeluarin dulu. Oleh sesuatu yang memang ada karena kenyataannya memang lulus ya. Ini saya buktikan, terus udah gitu, ternyata betul kejadian tiba-tiba ketika waktu saya kuliah di UGM, karena alhamdulillah prestasi saya di UGM itu memang waktu itu satu UGM itu 10 besarnya saya, terus ditunjuk kalau mau ikut dengan cara berpikir seperti ini di Jawa Barat, Ismet, dosen itu malah datang ke rumah saya. Aduh, astagfirullahaladzim, saya juga maaf nih, saya bilang. Tapi tidak dibalas nilainya ditahan. Enggak. Cuma beliau itu jadi belajar sama saya gitu ya. Jadi begitu. Karena saya disuruh katanya. Jadi gitu. Tapi saya akhirnya kan, Pak, ingat nggak waktu itu saya daripada saya dosa. Jadi pengakuan dosa saya waktu itu sama beliau. Tapi ya itu kan sudah biasa katanya. Gitu. Jadi intinya semakin ditentang, semakin harus menunjukkan. Ya itu sebetulnya kan orang Sunda kebanyakan ada sesuatu hal yang dalam tanda kutip selalu kalau ada tersubordinasi itu epesmer gitu ya. Jangan begitu. Tong gitu. Gitu pede aja. Karena aja. mereka nggak punya loh. Misalnya ketika saya menguasai di bidang karawitan ya saya pede. Karena mereka nggak punya, nggak bisa gitu. Dan ketika di Eropa dan lain sebagainya, semua orang mau mendengarkan karena memang. Iya jelas gitu. Gitu. Jadi pede. Jadi terus saja semakin ada hambatan semakin melawan. Saya percaya kalau kontinuitas itu selalu membuahkan hasil. Enggak mungkin bohong. Istiqomah itu pasti akan menghasilkan sesuatu. Dalam kaidah tasawuf sebenarnya ada yang menyatakan ini Ibn Athaillah, istiqomah itu khairun min alfi karomah. Jadi kontinuitas itu lebih hebat daripada 1000 keajaiban. Jadi kalau dalam spiritualitas itu kan orang bisa jadi puasa Senin Kemis, lalu menginginkan setelah puasa Senin Kemis 3 tahun lalu dia bisa terbang, bisa rezekinya banyak, istrinya banyak misalnya. Itu kan karomah ya. Nah, kata-kata Ibn Athaillah enggak, yang hebat itu justru istiqomahnya itu. Mau puasa Senin Kemis terus-terusannya, itulah yang hebatnya, bukan keajaiban yang didapatkan dari itu. Nah, dalam dunia Islam banyak orang yang baru disuruh misalnya puasa Senin Kemis baru 1 bulan, kemudian udah nanya itu ayah hasil gitu. Padahal dia baru 4 kali puasa Senin Kemis bisa jadi. Nah, jadi di spiritualitas ada istiqomah itu, al istiqomah khairun min alfi karomah. Terus menerusan itu lebih hebat, lebih baik daripada keajaiban yang dihasilkan. Kemauan untuk terus menerus itu. Dan tadi Kang Irsad bilang kontinu itu pasti ada hasilnya. Mual tidak mungkin tidak ada hasilnya. Saya akan percaya Gusti Allah, tara bohong. Tara bohong. Oke. Jadi teguh dan siapa namamu? Saya cuma ingat kamu. Akui Pak. Akui. Jadi akui dan teguh. Saya tidak akan nasihati Syarif musik yang lain. Karena dia sudah tidak istiqomah. Itu mah istri komah ya? Iya, istri komah dia. Intinya adalah terus menerus lakukan dan nanti jalan akan muncul sendiri. Kira-kira kayak gitu. Semakin dihadang orang, semakin buktikan bahwa pilihan kita. Kita lihat dulu ini kan ada kutipan di Rumi, seorang sufi, Syekh Jalaluddin Rumi pernah ditanya, suara musik apa yang haram? Rumi menjawab, alat musik yang haram itu adalah beradunya sendok dan garpu orang kaya di meja makan
yang terdengar oleh tetangganya yang miskin. Gitu kata Rumi. Jadi alat musik yang haram itu bukan seruling, bukan tarawangsa, itu Teguh, bukan jentreng, bukan gitar, tetapi beradunya alat makan orang kaya yang terdengar oleh tetangganya yang miskin. Itu baru alat musik yang haram. Sementara di luaran kan ini haram, itu haram. Oh tidak, kata Rumi. Yang haram adalah itu, ketidakpedulian. Makanya kami memilih Rumi karena diantaranya yang kayak gini ini nih yang kita nggak bisa temukan dari sufi yang lain atau dari ulama yang lain. Kan ini melawan arus. Jadi gitu, alat musik yang haram adalah suaranya alat makan yang terdengar oleh tetangganya yang miskin dan kita tidak berbagi. Gitu katanya. Dan musik saya kira kan dari situ kemudian saya yakin alat musik apapun itu tidak haram. Selanjutnya kita lihat, ini agak panjang kalau nggak salah. Oh, ini Hazrat Inayat Khan. Ini keren banget sebenarnya, Rif. Kata Hazrat Inayat Khan salah satu sufi juga. Jadi saya tidak hafal karena itu saya harus membaca. Kita tentu dapat melihat Tuhan dalam semua seni dan dalam semua ilmu pengetahuan. Tetapi dalam musik saja kita melihat Tuhan bebas dari segala bentuk dan pikiran. Di setiap seni lainnya ada penyembahan berhala. Setiap pemikiran, setiap kata memiliki bentuknya. Suara saja bebas dari bentuk. Jadi kata seni rupa itu ada gambar. Karena itu orang kemungkinannya akan memberhalakan gambar itu. Pada patung ada bentuk sehingga orang pasti akan tertambat pada bentuk itu. Pada puisi bisa jadi ada kata-kata dan kata-kata itu seperti di tradisi Sunda sebenarnya ada beberapa puisi Haji Hasan Mustafa tidak dibaca tetapi dijadikan jimat misalnya. Karena kata-katanya dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa karena itu jadi berhala. Kata Hazrat Inayat Khan yang tidak tertambat oleh material adalah suara, adalah musik. Terdengar di telinga, langsung masuk ke hati dan menggerakkan. Tidak ada yang bisa menangkapnya, dia langsung mempengaruhi. Karena itu bagi Inayat Khan, musik, lebih kacau lagi pada Inayat Khan. Musik itu kesenian tauhid. Lebih gila lagi kan. Jadi musik itu membuat orang lebih mengalami transendensi. Tidak ada media kecuali bunyinya dan telinga kita kemudian hati kita. Dan musik bagi Inayat Khan adalah kata yang kita gunakan dalam bahasa sehari-hari, bukan musik tertentu saja tetapi apapun yang membuat kita bisa terhenti dari memberhalakan. Itu kata Hazrat Inayat Khan. Nah, teman-teman, karena itu kita malam ini kembali akan belajar pada para pemusik tentang apa iya musik itu masuk ke dalam dan terbebas dari apa yang disebut dengan pemberhalaan. Pemberhalaan itu apa ya? Mahasiswa filsafat apa? Fetisisasi. Pembendaan sesuatu yang Tuhan itu ketika dihentikan, dibekukan dalam satu wujud itu namanya pemberhalaan. Kata Hazrat Inayat Khan, musik tidak mungkin karena suara itu nada langsung masuk, tidak melewati medium. Kalau seni rupa melewati medium, bahasa itu melewati kata. Nah, pengalaman mendengarkan suara dan masuk ke hati itu memang dalam kesenian bermusik itu terasa betul. Betul sekali ya. Kan misalkan saya pikir juga tidak semua orang yang dikasih hidayah seperti itu. Saya yakin itu, kita bicara itu di Rosid, tidak semua orang saya kira. Jadi kita yang ada di lingkungan di sini memang sangat diberkahi ya, artinya kenapa tidak? Artinya ketika kita dikasih keberkahan itu, mari kita lanjutkan sebagai ibadah gitu. Sebagai ibadah. Karena memang
Saya takutnya gitu jadi menolak semacam hidayah ketika saya melihat pada Ketika persoalan-persoalan berhenti seperti itu kita berhenti ya. Karena bagaimanapun misalkan begini, saya punya pengalaman menarik Kang Waki. Ketika tiba-tiba ada yang ngejapri ke saya bahwa seolah-olah saya harus berhenti berkesenian. Ada pernah. Sering. Ngapain lo gitu ya? Itu kegiatan yang sia-sia gitu ya? Iya. Gitu. Hanya dulu saya makin kesini banyak memaklumi. Cuma ada sesuatu hal yang memang ketika datang dari orang yang sangat berilmu gitu, mempertanyakan kamu seolah-olah gini, Kang ST terus naon deui lah, tinggal renan gitu. Naon gitu-gitu, wis kolot gitu ya. Iya, wis kolot. Naon cerita intinya ya, dia mengharamkan lah kira-kira seperti itu. Saya bilang, saya berkarir dengan teman-teman saya dengan Samba Sunda tidak pernah mensiarkan kesenian sebagai dari bagian kewajiban untuk orang supaya meningkat secara akidah gitu kira-kira. Tapi ketika itu ini ada pengalaman menarik. Pengalaman saya kesana kemari akhirnya juga timbul teman-teman saya yang berkarir di Samba Sunda pada nikah dengan orang-orang bule dan mereka jadi mualaf. Jadi mualaf ya, pasangannya itu. Pasangannya. Terus saya kan tidak pernah bersiar. Ari sayahna diharamkeun, ari kawinna dimenangkeun gitu kan. Kira-kira lah. Jadi nyampe juga ya, seperti ke Kang itu. Ismet untuk berhenti. Udah tua mau ngapain lagi, naonan di tua ya gitu. Ya seperti itu. Cuma tidak berpikir karena status saya duda ya gitu. Bogohan gitu. Itu mah paradoks ya. Cuma saya berpikir ya seperti itu. Saya hanya sederhana saja gitu. Kok dalam saya melihatnya sebagai sebuah dinamika, mereka melihat saya aja gitu ya. Saya hanya seperti itu. Ini lucunya ketika seperti pengalaman saya mengurus KTP. Ketika saya tulis di KTP itu seniman, tiba-tiba staf di kelurahan itu datang di kecamatan, Pak, tetiasa kieu mah Pak, da seniman mah sanes padamelan kan nyeri hate. Gitu ya. Kenyataannya kan selama ini justru karena seniman mendapatkan kan saya banyak. Dibaca, saya lihat gitu hari IRT ibu rumah tangga aya. Nah, saya tanya, ari pamajikanna aya gawe salakina nu mere nafkah teh disebut pagawean ieu kumaha urusanna cek gitu. Jadi ini masalah lain di KTP kita ya, tidak cuma gitu. Soal agama itu. Seniman nggak masuk ternyata. Nah, seperti itu juga ya kira-kira. Teh Rindin pekerjaannya apa di KTP? Udah swasta ya. Bukan seniman kan? Ya gitu anehnya kan, senimannya saya sebagai suami nyebut seniman, istrinya dinafkahan oleh saya. Ayah istrinya pada melan. Hari saya memberi pekerjaannya, memberi nafkah ayah. Jadi ibu rumah tangga itu jadi pekerjaan, seniman tidak, bahaya itu. Nah, itu filsuf juga tidak. Filsuf juga tidak. Karena itu kan, kemarin tidak ada suntik Covid untuk para filsuf, nggak ada. Makanya kan konversi cara berpikir seperti itu juga aneh waktu saya kejadian gitu. Ketika teman-teman saya menikah terus mereka jadi mualaf, sementara kesenian diharamkan. Pada prestasinya memualafkan dipuji-puji. Iya gitu. Halus gitu ya. Ya balik pada Inayat Khan dan dengan Rumi sebenarnya nggak ada masalah sih mestinya. Dan kalau dalam cara berpikir saya sederhana Kang, dalam beragama itu jika ada ulama yang menyatakan mendukung, kemudian ada ulama yang tidak mendukung, selagi masih ada ulama yang menjadi cantolan kita ambil itu dan selesai. Ketika nanti di akhirat ditanya kenapa kayak gitu, ada itu. Udah urusan dia kan. Karena kita kan sudah ngambil dari situ. Benar. Yang nggak boleh itu adalah mengada-ada. Pokoknya iya oke, dasarnya non gitu itu nggak boleh. Boleh sih, tapi nanti kita jadi penanggung jawab. Nah kita sih nanti penanggung jawabnya kira-kira Rumi dan Hazrat Inayat Khan. Berarti kita nanti sederetan dengan beliau. Dengan mereka, jadi kita di belakang barisan Rumi dan Hazrat Syarif Inayat Khan. Enggak sih, saya sebenarnya kembali berkesenian, kamu kok malah berfilsafat itu. Saya bosan karena kata Iqbal, puisi itu memudahkan dunia, filsafat membuatnya renta katanya. Kok malah kamu memilih untuk berfilsafat yang membuat kamu jadi renta, mikir yang aneh-aneh. Itu sebenarnya agak bikin buku demotivasi. Demotivasi coba itu.
walaupun itu cuma strategi biar laku, tapi itu itu membuat dunia menjadi berkerut-kerut gitu. Tapi ini loh, saya kan beli bukunya, saya baca keren gitu. Beli atau dipaksa? Dipaksa. Dipaksa, oke. Saya baru ngaku sekarang. Terus gadgetnya, jadi memang digandrungi oleh anak-anak milenial. Anak-anak milenial. Jadi mungkin ada strategi yang agak sedikit harus ditingkatkan gitu, kualitasnya untuk melihat ketatanan kita. Ketatanan gitu. Kita, oke. Karena itu warnanya kuning ya. Tapi luar biasa. Gitu. Luar biasa untuk keren bener. Oke, kita dengerin puisi deh. Ada Teh Rinrin dan Kang Dodi, tapi Teh Rinrin deh. Dari tadi kita nggak dengerin suara perempuan. Nanti disangkanya kita tidak butuh perempuan, padahal kita semua butuh perempuan. Kan lagi Kartini. Ya, Hari Kartini ya, juga. Betul. Tapi harus ingat ya, kita harus baca kultur. Sebenarnya bukan Kartini yang paling merepresentasi Indonesia. Ya, tapi Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul. Coba aja renang pakai kabaya kan dia. Saking kuatnya Saking memegang kuatnya, itu. gitu. Oke. Jadi malam ini malam Hari Kartini dan Nyi Roro Kidul kalau gitu ya. Tapi enggak. Silakan Teh Rinrin. Tias.